Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil. Kita bertemu kembali. Iya. Kita yang terkece-kece gitu. Iya. Nanti ngomong dewa. Wah, benar banget. Mudah bicara. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini, malam hari ini kita kedatangan tamu lagi. Bener, yang luar biasa juga ini, tentunya. Kakanda kita ini. Siap, senior kita. Senior. Iya, benar banget. Siapa itu Mas Yogi? Mas Yogi, aduh saya udah bocorin dulu ini. Siapa itu Mas Ebi? Siapa itu Kak Ebi? Ini adalah Mas Yogi. Bener. Edwin Yogi Lairananta, agak susah. Edwin Yogi ya, Lairananta. Panggilannya Mas Yogi. Yes. Iya. Oke. Beliau adalah ketua pimpinan Pemuda Muhammadiyah cabang Sepanjang Kabupaten Sidoarjo. Iya. Sebenarnya cabang Sepanjang atau cabang Taman? Itu. Yang betul itu sebetulnya taman. Iya, cuman terkenalnya cabang Sepanjang. Ya. Akhirnya di nomenklatur juga namanya cabang Sepanjang. Iya. Akhirnya membawa Sepanjang sebagai sesuatu yang lain. Tapi di Sepanjang ada ranting kan Mas ya? Ada. Iya, berarti ranting sepanjang. Ranting sepanjang. Sepanjang. Iya. Oke. Sepanjang itu desa. Iya, sepanjang desa. Cuman lebih terkenal Sepanjang daripada tamannya. Betul. Iya. Betul. Oke, ini menarik ya. Oke, gimana? Tema apa nih? Khusus ya. Ini kan pemateri kita kemarin kan pernah juga di pimpinan Kokam Jawa Timur. Oke. Dan siap. Sekarang kita di Kakanda kita di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah. Iya. Sepanjang. Kalau yang kemarin kita bahas Kokam, yes. Ya sempat membahas tentang makna perkasa yang ada di dalam Kokam. Benar. Nah, sekarang kita menghadirkan tokoh pemuda Muhammadiyah wilayah Sepanjang. Cabang iya. Sepanjang. Cabang Sepanjang. Maaf, cabang Sepanjang. Siap. Dan tema kita ya. adalah membangun spirit perjuangan pemuda Muhammadiyah. Benar. Oh iya, sebelum kita mulai nih, Anda pakai peci, Pak? Gak biasanya saya pakai peci ini. Iya, saya pun juga kadang khasnya kan pakai topi khasnya saya itu kan. Iya. Topi hitam. Kita juga memberikan selamat kepada santri-santri Indonesia, selamat Hari Santri. Meskipun kita telat sehari ya. Iya. Selamat Hari Santri Nasional, semoga santri-santri Indonesia bisa membangun atau menjaga negara kita dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Benar banget. Dan gini juga memang, kita saat ini memang berpakaian peci, pakai kemeja, pakai baju koko, pakai sarungan ya. Iya, sarungan semua. Mas Yogi nggak pakai sarung? Batiannya saya yang enggak. Batiannya saya yang enggak. Oke. Nah, cuman makna pentingnya adalah begini, Mas. Sarung, peci, koko, ini semua sekedar simbol. Yes. Makna santri yang ada sebenarnya itu kan ada di dalam nilai kesantrian. Nilai yang memang tertuang dalam ajaran-ajaran Islam, bagaimana kita bisa melaksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Iya, soalnya kan kalau kita pakai sarung terus kemudian pecian tapi perilakunya nggak toto lah ya repot. Oke. Iya. Pertanyaannya, simbol itu penting enggak Mas ya? Jadi gitu. Waduh, iya ini jadi materi aja. Materi ini. Iya. Karena kadang orang mengatakan bahwa simbol itu tidak penting, tapi pada satu sisi yang lain kita memperjuangkan simbol untuk betul. Kira-kira kan begitu. Betul. Karena memang ada sebuah buku, ada relasi kuasa simbol gitu, Mas. Jadi memang bahwasanya simbol sendiri itu juga memiliki relasi kuasa tersendiri terhadap segala sesuatu hal. Ya, ini jadi satu hal tema yang menarik nih. Iya, berarti lain waktu akan dibahas itu lagi. Bener. Satu tema sendiri nih, ya. 3 SKS ini Mas bahas itu. Mungkin nanti bisa Pak Syafiq Mughni, karena beliau pernah menulis bisa. Di balik simbol gitu. Wah, mantap. Jadi benar. Bisa tuh. Kalau bicara santri kan bicara pemuda juga ya, kita juga nyatanya di santri Indonesia juga pasti di rumahnya kembali ke masyarakat atau keluarga atau di masyarakat sekitar gitu. Benar. Pasti mereka juga gabung di Pemuda Muhammadiyah atau sebagainya gitu. Kita tanya nih Mas Yogi sebagai pimpinan cabang nih, seberapa penting sih pemuda sekarang untuk apa ya? Untuk masyarakat, untuk negara kita seberapa penting sih sebenarnya? Iya, ini pertanyaan yang luar biasa. Urgensi pemuda dalam pembangunan
bangsa, Bangsa. persyarikatan, umat dan lain sebagainya. Betul. Jadi bahkan ini bukan menjadi pembicaraan yang harus kita bicarakan kali ini, tapi ini menjadi pesan yang ada dalam Al-Quran, kira-kira begitu mungkin. Jadi berbicara tentang pemuda, saya mengatakan bahwa ini mestinya pembicaraan tentang regenerasi, tentang generasi muda. Orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan, orang-orang atau anak-anak yang akan melanjutkan dakwah sebelum kita. Jadi kira-kira begitu. Maka urgensinya sampai dengan apa? Sangat penting dan sangat urgent gitu. Sangat penting dan sangat urgent. Kita dijelaskan, tadi saya tulis di beberapa bukan paper ya, semacam makalah lah. Dalam surah An-Nisa itu Allah mengingatkan pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan gitu. Khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Gitu kira-kira. Artinya apa tuh Mas kira-kira? Ya, surah An-Nisa ayat yang ke-9. Jadi artinya adalah hendaklah kita takut orang-orang seperti kita. Kalau kita masih belum ya. Betul. Masnya sudah punya putra atau putri? Saya Cucu. Iya. Karena Cak ini masih muda banget, belum nikah atau enggak? itu dia. Mana Cak ini? Jadi perintahnya Allah dalam surah An-Nisa itu kita disuruh khawatir ketika meninggalkan generasi setelah kita, generasi yang diafan. Begitu kira-kira, generasi yang lemah. Apa artinya? Berarti kan generasi muda ini sesuatu yang memang harus diharapkan untuk kelangsungan bahasa sederhana saya kalau kita berbicara di sektor kegiatan kita, penerus perjuangan. Penerus perjuangan orang tua kita. Amal usaha yang kita buat sebesar ini atas perjuangan yang dilakukan oleh sebelum kita, maka perlu diteruskan. Nah, diteruskan ini oleh siapa? Generasi yang tidak lemah, berarti kan begitu. Maka harus menjadi pembahasan kita bersama bahwa kita disuruh khawatir nanti kalau setelah kita hidup ini kita meninggalkan orang-orang yang diafan, orang-orang yang lemah. Saya pernah baca satu buku Ar-Rohib Al-Asfahani kalau tidak salah. Mas. Ya, jadi lemah itu lemah apanya? Yang pertama adalah lemah intelektualitasnya, yang kedua adalah lemah fisiknya, yang tidak kalah penting adalah lemah hartanya. Lemah hartanya. Benar. Saya Tiga hal ini harus menjadi kesatuan yang utuh Mas ya. Betul. Saya diingatkan oleh ayah saya bahwa ada satu lagi, ayah saya yang diwagi, Bapak Zainal. Ada satu lagi Mas yang kita tidak boleh lemah. Apa? Akidah begitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang Ar-Rohib Al-Asfahani menyampaikan 3 hal, ayah saya menambahkan bahwa ada satu lagi. Apa itu? Akidah tidak boleh lemah. Begitu. Jadi kita harus punya ilmu, atau generasi yang ada di belakang kita itu harus dibekali dengan ilmu. Ilmu saja tidak cukup, maka fisiknya juga harus kuat. Atau kalau dibalik, kita harus melahirkan generasi yang fisiknya harus kuat dulu. Fisik saja tidak cukup, maka harus dibekali dengan keilmuan. Karena dengan fisik, dengan keilmuan, dia bisa survive dalam hidupnya. Artinya secara ekonomi dia juga sudah mapan. Maka yang paling penting adalah akidahnya jangan lupa. Jadi kira-kira itu. Ini perintah aspek ketauhidan itu sendiri Mas ya. Betul. Selaras dengan konsep yang kemudian dibangun sama Kokam, perkasa, pertahankan kalimat syahadat. Betul. Iya. Jadi makna ketauhidan kemudian dalam konsep pemuda Muhammadiyah pun juga tidak boleh lepas. Kurang lebih seperti itu Mas ya. Oke. Ada bisa. Kenapa? Perkasa singkatannya masih hafal. Harus kita hafal Pak. Dalam hati. Bahkan ada satu lagi Mas terkait berbicara dengan akidah. Atau cara kita percaya bahwa Allah itu satu-satunya zat yang harus disembah. Kan begitu kan? Benar. Kalimat syahadat itu menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan kita bermuslim. Simbolnya begitu. Kan? Tadi kan kita awal membahas simbol itu penting enggak? Tapi ternyata karena simbol asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu bisa berubah. Kan begitu kan? Lah, ada satu hal lagi yang juga kadang ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kan? Kemarin barusan kita bahas dengan Ustadz Naji, pakar tauhid. Pakar tauhid. Mungkin nanti bisa diundang di sini juga. Kemarin kata beliau begini, yang saya masih ingat. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak takut sama orang tuanya begitu? Jadi pembahasannya itu anak itu lebih takut kepada guru daripada kepada orang tuanya. Lalu Ustadz Najib menyampaikan satu hal yang saya ambil bahwa anak itu wajib berbuat baik terhadap orang tuanya. Berbuat baik itu wajib. Kewajiban anak adalah berbuat baik terhadap orang tuanya. Tapi anak tidak wajib taat sama orang tua.
Artinya taat itu mengikuti segala perintah yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka harus didasarkan pada apa? Didasarkan pada nilai Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira mungkin begitu. Artinya apa? Kita sebagai anak punya kewajiban untuk mengingatkan orang tua kita yang salah. Dan tidak boleh takut mengingatkan sesuatu yang baik terhadap orang tua. Tapi dalam konteks kemasyarakatan yang ada di sekitar kita, bahwa kalau bisa anak itu jangan mengingatkan orang tua. Atau sebaliknya deh, orang tua itu sangat anti melihat ketika anaknya atau generasi muda itu mengingatkan. Nah, ini jadi pembahasan nanti di tempat kita terkait dengan ngerasa gengsi atau gimana gitu Mas, kurang lebih ya Mas. Itu juga menjadi masalah di kita. Kira-kira itu yang pertama Mas. Jadi ini berapa jam ya durasinya ya? Bebas. Jadi yang pertama itu ya. Yang kedua, saya tuliskan juga di situ dalam surah Ar-Rum. Ini yang sering saya sampaikan di beberapa kesempatan ketika kita bertemu sama teman-teman kita. Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa saibatan. Kira-kira begitu nanti. Kalau salah bisa dikoreksi. Artinya apa? Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54 ini Allah mengingatkan pada kita itu Allah menciptakan kita dari keadaan yang lemah. Lantas kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan." Lantas Allah memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa survive. Lantas dari kuat itu Allah melemahkan kita. "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa saibatan." Sudah lemah kembali, dan bahkan ciri orang yang lemah kembali itu adalah beruban. Jadi kira-kira begitu. Maka apa artinya? Kita sebagai generasi muda itu kan berada di tengah-tengah, di fase kalau kita menyebutnya golden age. Kita lahir mulai dari kecil sampai dengan kita beranjak dewasa. Kira-kira orang dianggap dewasa itu kalau di Indonesia umur 17 tahun. Sekarang kita berada di 17 tahun ke atas sampai dengan kira-kira kalau dalam pekerjaan di Indonesia itu sampai dengan 55 tahun. Kuat-kuatnya kita. Maka kita ada di masa kuat dan di masa jaya. Yang ketiga, ini yang belum kita rasakan, nanti kita akan lemah kembali. Lah, kita berada di fase yang kedua, golden age, maka di fase ini penting dan wajib bagi kita untuk bisa survive dalam kehidupan kita. Yang kedua, setidaknya kita bisa meneruskan perjuangan sesepuh kita, orang tua kita, terkait dakwah Muhammadiyah, terkait dakwah Islamiyah, mengembangkan amal usaha yang luar biasa. Artinya penting berarti yang disebut sebagai perkaderan itu atau generasi muda atau bahkan pemuda secara khusus itu harus memang benar-benar ditingkatkan kemampuannya. Kira-kira begitu. Jadi supaya memang agar jangan sampai kita kemudian meninggalkan generasi-generasi yang lemah tadi seperti yang tadi itu. Dan memang kita harus mempersiapkan dalam berbagai macam hal yang ada tadi. Betul, kira-kira begitu. Sekarang gini Mas, kalau kemudian kita melihat keadaan sekarang ini nih, kita kan pasti selalu dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, problematika tentang masalah kepemudaan yang ada di saat ini. Kehidupan kita. Baik itu dari pemudanya sendiri, dan kemudian yang kedua adalah lingkungan dari pemuda itu sendiri. Nah, kira-kira bisa digambarkan nggak sih Mas, terkait apa tantangan yang kemudian harus kita antisipasi, terus kemudian problematika yang kira-kira seperti apa, agar jangan sampai kemudian kita di sini sebagai generasi muda, kita sebagai generasi kadernya pemuda Muhammadiyah, generasi masa depannya Muhammadiyah, kita tidak terjebak dalam zona ini gitu. Kira-kira gimana Mas? Oke. Sebentar Mas. Siap. Tak tambahin. Kita harus survive pada saat di pandemi ini. Apalagi anak muda sekarang. Ya benar tuh. Ada meme juga, rebahan adalah salah satu cara untuk menyelamatkan dunia. Betul, itu adalah salah satu cara penyelamatan kita. Rebahan. Iya, kita bisa jadi pahlawan dengan rebahan. Kalau berlebihan rebahan kan juga berdampak negatif. Itu bagaimana untuk menyikapi itu, untuk survive dalam keadaan sekarang ini? Oke, saya menyikapi yang rebahan dulu. Oke. Saya juga ingin ketawa tapi gimana caranya? Karena juga sekarang kan di dunia pendidikan juga kan, sekarang kan di sekolah juga sekolah online dan sebagainya. Itu masalah apa sih yang dihadapi anak-anak sekarang? Belajar di rumah, sekolah di rumah? Siap. Saya masuk pada yang pertama dulu Mas. Siapa jenenge? Ebi. Mas. Teman Cak. Ya, Cak Ebi karena tadi namanya Cak berarti Cak Ebi. Oke. Tapi belum punya anak Mas. Belum punya anak ya. Tapi sudah menikah? Ya, semoga disegerakan. Amin. Tekon di mau Mas. Rebahan. Maka konotasi rebahan ini yang saya juga tidak paham. Ini kan menjadi kampanye bersama bahwa
rebahan ini menyelamatkan dunia kan begitu. Lah, oke. konotasi rebahan ini yang harus diberikan arti lebih lanjut. Ada arti rebahan itu yang kita tidak melakukan apa-apa, tapi ada arti rebahan itu artinya kita di rumah. Yes. Ya kan? Ada orang yang di rumah itu tidak produktif dan mungkin hampir banyak orang ketika di rumah tidak produktif. Kan begitu kan? Tapi ada sebagian teman-teman kita, kalau bahasanya teman-teman sekarang itu teman-teman yang introvert. Oke. Iya kan? Oke. Teman-teman introvert itu dia enggak suka ketika kita berbicara, enggak suka. Betul. Dia di rumah lihat laptop, lihat gadget, tapi ada hasil. Ya kan? Tapi ada hasil. Memang kerjanya di situ. Dia lebih produktif di dunianya sendiri. Di dunianya sendiri. Dan jika lagi menyendiri gitu. Kan? Tapi bagi sebagian orang termasuk saya ketika di rumah yang dilakukan apa ya? Sudah kebiasaan melihat atau keluyuran gitu. Ya, betul. Tapi bukan berarti di rumah tidak melakukan apa-apa ya. Membantu kegiatan rumah tangga itu menjadi kewajiban. Cuma artinya yang produktif kita menemukan apa lalu kita berbuat apa, ini kan jadi sesuatu yang susah. Maka kira-kira begitu. Nanti coba diberikan pemahaman yang lebih terhadap kalimat rebahan atau kata rebahan. Yang kedua, terkait dengan tadi bagaimana kondisi yang ada di sekolah. Sebetulnya kalau saya melihat ini menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa. Oke. Bagi saya melihat bahwa kehidupan anak-anak pelajar yang ada di Indonesia dalam kondisi yang saat ini adalah juga sudah menjadi sebuah pelajaran. Pelajaran apa? Tanggung jawab yang hampir tidak pernah dilakukan di sekolah. Contoh. Artinya apa? Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk saya harus melakukan, saya harus belajar di waktu yang sudah ditentukan, maka saya harus melakukan itu. Kalau di sekolah, tanggung jawab ini di sekolah ya, saya tidak berbicara di kampus, teman-teman ya SD, SMP, SMA. Tanggung jawab di sekolah itu hampir tanggung jawab yang ada punishment. Kalau kamu tidak ikut pelajaran, maka kamu akan nilainya ini. Kalau kamu tidak ikut ini, kamu akan nilainya ini. Ya. Sedangkan ini sisi positif menurut saya, yang orang mungkin juga banyak yang tidak setuju dengan saya. Ketika pemerintah mengatakan bahwa jangan memberikan nilai yang jelek atau jangan memberikan apa yang tidak sesuai dengan kondisi kan begitu. Oke. Lah saya setuju. Yang dinilai adalah bukan hasil akhir ketika dia melakukan ujian dan soal, tapi upaya kita untuk ini yang beban berat gurunya. Bagaimana cara melihat anak itu benar-benar ikut proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Oke. Ini kan pelajaran tentang tanggung jawab. Jam berapa kamu harus ngapain, jam berapa kamu harus ngapain, dan tidak ada yang mengingatkan. Apalagi ketika orang tuanya semuanya bekerja, kan tidak ada yang mengingatkan. Maka pelajaran yang paling penting adalah ini pelajaran tanggung jawab. Kira-kira itu positifnya sih. Negatifnya juga banyak. Saya tidak berbicara yang negatif lah. Lalu yang terkait dengan masalah kepemudaan, tantangannya luar biasa. Hedonisme, pragmatisme, saya tidak berbicara tentang pandemi ini ya. Secara umum hedonisme dan pragmatisme ini sudah melekat pada diri kita. Disebabkan apa? Saya melihatnya adalah semakin kesini itu apa ya? Semakin tinggi kecanggihan teknologi yang berkembang pada saat ini, semakin memudahkan aktivitas kita sebagai seseorang, semakin kita tidak perlu harus bertatap muka seperti ini. Ya kan, kita menghilangkan nilai sosial yang ada di masyarakat, semakin orang itu juga ya sudahlah, ternyata kita bertemu itu tidak harus tatap muka, tapi bisa dilakukan dengan daring. Padahal ketika daring dalam konteks komunikasi kita tidak tahu mimik gerak tubuh yang dilakukan oleh orang itu. Orang itu bilang sayang tapi mimiknya nggak sayang, kita kan tidak tahu. Aduh. Ya, masih ada emot, Mas. Masih ada. Apakah emot itu bisa mewakilkan rasa sesungguhnya? Merepresentasikan ya. Kan ada video call. Ketika orang video call, kamu lagi di mana ini? Ini maaf ya, kalau kita pakai bahasanya teman-teman. Ini lagi di mana? Ini aku lagi sendirian belajar. Padahal di sebelah kanan kirinya ada cewek-cewek. Kita nggak tahu. Halo. Jadi Anda ketawanya keras sekali. Ya, ini menjadi sesuatu yang ini jadi pertanyaan. Anda ketawanya keras sekali. Itu teman saya. Oke. katanya dipraktekkan itu. So, coba aku lihat video call. Video call itu kan ada keterbatasan media kan? Iya. Ya tetap kita juga tidak tahu mimik sesungguhnya. Dan orang kan pasti akan terbatas dengan itu. Maka tantangannya apa? Tantangannya yang pertama adalah dengan kecanggihan teknologi, bahkan semakin kesini media sosial itu semakin menjadi konsumsi yang luar biasa. Ya, orang kalau tidak buka IG dan buka Facebook itu menjadi sesuatu yang saya kira angel. abot gitu. Kurang. Ya, saya baru mencoba tidak membuka Facebook dan IG dalam beberapa saat. Jadi tidak sengaja. Saya memang sengaja untuk mengurangi itu. Nanti gimana ya rasanya? Ternyata memang juga kudu upload, kudu apa gitu ya. Ternyata itu yang berat. Yang penting bukan di situ tambah menurut saya. Yang penting adalah
kecanggihan teknologi tadi yang pertama, dan yang kedua adalah media sosial yang begitu luar biasa. Maaf, saya mengatakan media sosial ini adalah media yang menipu. Kadang kita posting sesuatu yang menyenangkan padahal hati kita rapuh. Waduh, Ya kan? sedih. Atau kita menulis kerapuhan padahal hati kita gembira, siapa yang tahu? Ya, Ya kan? Gimik. Ya, oke, ini yang paling pas ini, gimmick begitu ya. Ada sesuatu yang menurut saya ini perlu dikhawatirkan, yaitu kita akan menjadi generasi yang hanya follower. Oh, Gimana tuh, oke. Pengikut. oke. Ya karena di media sosial kita ketika kita buka sesuai dengan hasrat dan keinginan kita melihat, wah ini sesuatu bagus, ini sesuatu bagus, ini sesuatu bagus. Yang terjadi adalah ya kita hanya ikut pada sesuatu yang tren sesuai dengan Iya, keinginan kita sesuatu yang masing-masing. viral gitu Mas ya. Sesuatu yang viral. Lantas selesai. Dan celakanya lagi yang kita ikuti itu tidak ada dasar yang menguatkan kita, apalagi kalau kita berbicara tentang dasar keagamaan yang harus kita akui Oke. sebagai sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Dasari opo ngelaku iku nggak ano, yang penting aku melo. Itu mungkin yang pertama, ya kan? Tantangan kita sebagai generasi follower. Tantangan yang kedua adalah tadi saya tuliskan kalau nggak salah. Iya. Tantangan yang kedua itu adalah dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan kita. Semakin ke sini, mohon maaf, teman-teman muda, termasuk saya sendiri, saya sekarang baru pindah di Wage, karena saya juga masih harus ngurus satu masjid yang ada di Kletek, sehingga mungkin agak sulit ke situ. Bukan sulit karena saya tidak ingin ke situ, tapi punya tanggung jawab masjid di Kletek. Anak muda itu jarang banget loh. Sepi di masjid anak muda. Iya, Ya, sepi sekali. Momennya pas subuh, Mas. Apalagi pas subuh. Iya. Pertanyaannya adalah, ini salah anak muda atau salah orang tua? Iya. Saya pasti mengatakan begitu. Wah, anak 6 gak tahu nama masjid. Ketika orang tua berbicara seperti itu. Saya malah ada pertanyaan lagi. Tidak selalu anak muda tidak ke masjid itu salahnya anak muda. Bisa juga masjid itu menjadi tempat yang akhirnya tidak asik. Karena orang-orang tua juga tidak asik terhadap kita. Bagi saya, anak muda itu orang yang harus ya saya sendiri sih, saya ngomongkan diri saya. Setidaknya dikasih panggung. Ya, bahasa sederhana dikasih panggung. Diberikan kesempatan. Paling gampang diajak. Kita itu kan orang yang bukan gengsi, tapi malu. Kadang anak-anak muda itu malu untuk ikut nyerawung, Akan ngerasa durung wayahe iya, Mas ya. aku ini siapa? Lantas orang tua juga, ini yang terjadi di masjid. Saya berbicara gini karena saya ada di situ begitu. Nggak mengajak, ya sudah, orang itu hanya melakukan kewajiban untuk sholat, setelah itu selesai. Orang anak-anak muda ya sudah, setelah itu selesai. Tapi ketika kita mencoba untuk setelah anak muda nih, banyak anak muda sholat, biasanya kan maghrib isya, lalu kita sebagai takmir atau orang tua yang peduli dengan masjid, luangkan waktu untuk mengajak ngobrol. Biasanya nih orang tua lebih lama berdoanya, biasanya, ya kan? Pada satu saat tertentu hentikan dulu berdoa, karena ini ada kaitannya dengan generasi muda. Ayo kita ajak ngobrol anak-anak itu. Iya. Mengingat bahwa masjid sendiri juga sebagai ruang publik. Betul. Menurut saya ini lebih penting diajak, karena ini sudah saya lakukan, makanya saya menyampaikan hal yang seperti itu. Siapapun. Tempat tongkrongan gitu Mas ya istilahnya. Enggak, maksudnya di masjid. Ini yang dalam konteks di masjid. Jadi biasanya kan teman-teman muda melakukan sholat sholat wajib di masjid. Setelah sholat sunnah, berdoa, pulangnya anak-anak muda. Iya. Sesekali lah diajak. Itu pasti membuat sesuatu itu beda. Dan anak itu, wah aku dicarek. Oh berarti ngomong ini ya dengan saya, itu memperdulikan kehadiran. Itu penting menurut saya. Dan yang menjadikan masjid sepi dengan anak muda adalah tidak ada orang-orang tua yang mengajak kepada anak-anak itu, jangankan memberikan kesempatan, ngejak enggak. Jadi kan kira-kira begitu. Saya ingat satu dakwah yang dilakukan oleh teman-teman, ini enggak panjang, enggak apa-apa Mas ya? Enggak masalah. Los. Ya. Operator siapa ya? Iya. Teman-teman kru siap ya, aman ya? Oke. Saya ingat dakwah yang dilakukan oleh teman-teman jamaah tablek. Oke. Saya termasuk orang yang tidak suka melihat sisi negatif organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Tapi kita coba lihat sisi positifnya. Teman-teman jamaah tablek yang dilakukan dalam gerakan organisasinya adalah kita ke masjid, ngajak orang ke masjid. Kan kira-kira begitu. Ada satu hal yang bisa saya jadikan pelajaran bahwa mereka punya ideologi, punya pandangan hidup bahwa kenapa kok orang sholat itu harus diajak? Karena mereka menganggap orang-orang yang tidak sholat ke masjid atau orang-orang yang masih belum dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah, itu orang-orang yang buta dan tuli. Wah, Ya. ekstrim Orang sekali yang ya. buta, ini yang ngasih tahu pembelajaran ke saya, kebetulan masih ada sanak saudara dengan saya, tapi juga sudah meninggal karena COVID meninggalnya. Begitu. Begitu. Oke. Beliau mengatakan orang yang buta dan tuli itu tidak bisa diteriaki,
tidak bisa dikasih petunjuk. Ya kan? Orang yang buta dan tuli ketika dia berjalan dan di depannya itu ada jurang, kita mau teriak, ayo sholat, iya ada jurang. Ya nggak mungkin denger lah. Wong orang tuli kok. Kita ngasih plang, ngasih apa plang itu ya bahasa Indonesianya? Kita Tulisan. ngasih simbol. Peringatan. Ya peringatan. Jangan berjalan kencang karena jalannya rusak dan itu dekat jurang. Siapa yang mau baca wong dia buta? Maka yang harus dilakukan adalah tarik dia, rangkul dia, tapi tidak dengan mesra ya Mas ya. Ajak dia ngobrol. Ya, kalau sama cewek jelas kita tahu lah. Itu enggak boleh meskipun banyak orang, cak jane enak ya gitu. Kan begitu kira-kira. Cak jane lebih bahaya cowok sama cowok, Mas. Oh iya. Betul. Maksudnya simbol. Iya, benar. Nah, kira-kira itu. Iya. Orang yang buta dan tuli tidak bisa diperintah, tidak bisa dikasih petunjuk. Yang bisa adalah pegang tangannya, ya kan? Arahkan dia. Ya kan? Nah, ini yang perlu dilakukan oleh kita. Orang-orang yang ada di masjid, termasuk di Muhammadiyah sendiri, proses perkaderan ini yang mulai berhenti. Oke. Kenapa? Karena Muhammadiyah, pimpinan, sibuk mengurus amal usaha dan lupa akan ini generasi muda. Jadi menurut saya ini penting sekali. Oke. Jadi kira-kira itu tantangan yang selanjutnya. Iya. Masih boleh lagi ya? Yang ketiga. Satu lagi yang ketiga. Tantangan kita adalah bahwa apalagi di masa pandemi. Yang pertama, Presiden Jokowi mengatakan bahwa kita ini sekarang ada di masa bonus demografi. Oke, benar. Usia pemuda itu melonjak drastis. Iya. Di beberapa negara maju, Jepang yang bisa jadi contoh, itu terjadi peningkatan ekonomi yang luar biasa kalau titik tolaknya adalah ekonomi. Lah di negara kita, ini menjadi kelebihan saat ini. Menurut saya juga menjadi tantangan. Bonus demografi itu artinya kita punya generasi muda yang banyak melonjak drastis pada tahun ini. Kesempatannya itu. Tapi tantangannya adalah berarti kita harus berebut. Iya. Berebut dengan apa? Persaingannya lapangan jadi pekerjaan lebih tinggi, betul, yang juga terbatas. Dan apalagi pandemi masuk sekarang, COVID-19 masuk, yang orang juga diberhentikan dalam proses bekerja. Iya. Nah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi pekerjaan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk dicari. Akhirnya adalah anak-anak terjerumus karena faktor yang ketiga. Dalam hal-hal yang tidak terlalu penting, tapi dia juga butuh makan, akhirnya mengarahkan dirinya kepada itu, ya sudahlah, terjadi banyak hal yang kita tidak perlu sebutkan. Kejahatan dan lain sebagainya yang banyak terjadi. Kira-kira mungkin itu Mas tantangannya. Iya. Jadi memang banyak hal yang memang harus kita coba lihat lagi, dan memang bahwa dari apapun yang tadi disebutkan sama Mas Yogi tadi itu ada tiga hal tadi itu. Di sisi lain memang kita harus sebagai generasi muda juga harus mempersiapkan diri. Jangan sampai kita terjebak dalam apa yang ada kondisi saat ini seperti itu. Oke. Iya. Oke. Menarik. Panjang ya? Benar. Masih anak komunikasi, Mas? Saya komunikasi. Kita nanti sip semua ya? Iya. Tapi saya nggak komunikasi ini. Saya komunikasi politik aja deh kalau gitu. Iya. Oke. Jadi sebegitu banyak masalah berarti tidak hanya salah pemudanya, tetapi orang tua juga harus evaluasi gitu. Betul. Iya. Menyalahkan itu kan sesuatu yang menjadi apa ya? Ya jadi salah-salahan akhirnya. Menjadi salah gitu loh. Menyalahkan itu sesuatu yang menjadi salah. Akhirnya tadi ini salah-salahan kan begitu. Ya nggak bisa kita mari-mari urusannya dawa. Harus juga sama-sama introspeksi. Bahkan ada tadi ya yang di tantangan yang kedua tentang dakwah. Lah gimana anak kecil mau ke masjid? Wong anak kecil ke masjid ketika rame orang-orang itu marah. Itu iya. Itu pembahasan panjang ya. Iya, artinya ini tantangan dakwah ya tadi tantangan dakwah. Iya. Di poin yang kedua. Masih banyak takmir masjid yang masih memberikan sedikit panggung untuk anak-anak kecil. Jadi sedikit rame sampai digabrukin dan sebagainya. Betul. Menjadi sikisnya anak kecil kan, mohon nang ini mati lah. Disunari terus. Waduh, dimarahin tuh ya. Kalau nggak salah ada rekan saya, adiknya dan sebagainya, kayak depresi, bukan depresi sebenarnya, kayak nggak mau lagi ke masjid. Trauma, ada trauma betul. Hanya gara-gara satu jamaah yang memberikan hal yang tidak baik kepada dia. Cuman, tetapi menurut anak kecil itu sangat berdampak gitu. Betul. Nah, sekarang peran orang tua nih, peran orang tua untuk anak-anaknya. Kalau tadi orang tua harus evaluasi, orang tua ini harus ngapain sih sebenarnya?
Saya belum juga jadi orang tua yang baik karena anak saya masih kecil. Oh, iya. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita lihat pelajaran dari kehidupan kita bermasyarakat. Contoh dan teladan itu menjadi sesuatu yang penting. Siap. Contoh dan teladan satu. Yang kedua, tetap orang tua harus mengajak. Kenapa demikian? Kalau ini sedikit ya, karena masnya tadi orang fisip gitu ya, sedikit melihat. Kenapa perpolitikan di Indonesia sekarang itu kok rasa-rasanya, ya kan, keluarga itu harus menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mempertahankan kekuasaan. Ya kan, kita melihat beberapa waktu yang kemarin Presiden Jokowi anaknya, mantunya mencalonkan diri, betul. beberapa pejabat Istilahnya lain anaknya. ada oligarki kecil di dalam keluarga. Betul. Tapi menurut saya sering membuat penilaian yang lain ketika orang tidak setuju, meskipun itu juga tidak terlalu baik. Tapi ada sisi baiknya. Apa sisi baiknya? Berarti kan orang tua ini sadar bahwa generasi kita harus melanjutkan perjuangan kita. Di situ lihat titiknya Mas ya. Bisa dipahami ya. Jadi orang melihat bahwa kok kayak gini, ya kan? Pemerintahan kok jadi oligarki begini. Berarti kan ada, kalau kita mencoba untuk berpikir positif, berarti kan ada sisi positif bahwa orang tua itu meyakini, bahkan dia berusaha untuk anaknya nanti menjadi penerusnya. Iya. Kalau dalam konteks perjuangan yang positif. Kan kira-kira begitu. Menurut saya ini penting. Nah, itu yang sekarang juga lagi menjadi permasalahan di Muhammadiyah. Kenapa demikian? Berapa tokoh Muhammadiyah yang anak-anaknya tidak mau urus Muhammadiyah? Oke. Permasalahannya Termasuk juga gini, berapa tokoh-tokoh Muhammadiyah yang mau mensekolahkan anaknya di Muhammadiyah. Betul. Nah, ini Jadi penting. merasa lebih bangga bahwa Anak saya ketika sekolah. sekolahnya di sekolah negeri, terus kemudian ya itu menjadi Yang lucu lagi Mas, kok Mas mana gitu Mas? Nggak apa-apa. Iya. Mas Cak ya? campur. Mas Cak. Yang lucu lagi bahwa ada pimpinan sekolah nih, kepala sekolah atau pimpinan sekolah apapun lah, ya kan? Ayo sekolahkan anak-anak kita di sekolah Muhammadiyah. Hei anak lu nggak kamu sekolah di Muhammadiyah? Waduh, iya. Lucu kan? Jadi dia lebih bangga. Bahkan ada saya pernah mendengar salah satu pimpinan sekolah, ya kan? Nanti saya masukkan ke negeri. Saya berpikirnya kok kontradiktif ya? Padahal dia berharap sekolahnya itu dimasuki oleh orang lain. gitu. Tapi ini ada kerabatnya nih, ya kan? Ada kerabatnya. Nanti tak carikan pulang di negeri, kan dia menjadi pimpinan sekolah. Jadi dia punya Relasi gitu ya. Betul lah. Betul. Ya. Kan lucu begitu, ya kan? Ini menjadi sesuatu yang penting bahas dan lucu. Lah, balik lagi ke situ tadi. Kenapa anak-anak para pimpinan Muhammadiyah itu tidak masuk di Muhammadiyah atau tidak ikut berjuang di Muhammadiyah? Faktornya juga banyak lagi, Mas. Setidaknya ada 2 faktor. Ini saya berbicara bukan karena teori, tapi karena sesuatu yang saya lihat. Apa yang terjadi di lapangan? Apa yang terjadi di lapangan? Betul. Yang pertama adalah kenapa generasi Muhammadiyah, anaknya pimpinan Muhammadiyah tidak mau meneruskan perjuangan di Muhammadiyah? 1, karena orang tuanya susah payah di Muhammadiyah, tidak mendapatkan apa-apa di Muhammadiyah. Yang dibawa ke rumah adalah kesan negatif bahwa mengurus Muhammadiyah itu capek. Bisa dipahami Mas ya? Jadi auranya udah jadi aura negatif dulu gitu ya. Capek ya. Dalam arti jaga feedback ke Betul. Bertahun-tahun berdakwah di Muhammadiyah, mengembangkan amal usaha, tapi sampai rumah beliau ini merasa capek, bahkan ada banyak berita miring terhadap dia. Akhirnya anaknya, enggak aku gak melok nang Muhammadiyah, enggak berjuang di Muhammadiyah. Bapakku loh sakno nang Muhammadiyah sampai koyok ngono. Ini yang saya lihat di lapangan. Yang kedua, karena memang orang tua pimpinan Muhammadiyah tidak pernah mengajak anaknya minimal sholat di masjid Muhammadiyah, minimal diajarkan nilai-nilai bermuhammadiyah. Nah, ini menjadi sesuatu yang susah. Jadi kira-kira 2 inilah yang saya harus dijadikan sebagai pembicaraan publik di teman-teman Muhammadiyah bahwa ada kejadian ini loh, ada kejadian ini. Celakanya lagi, yang ketiga, karena para pimpinan Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah punya ideologi yang dulu sempat dibahas. Ini dulu nih, ya kan? Apa bahasanya itu ya? Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah, konteksnya ini seperti apa? Konteksnya seperti apa? Pada kesempatan kali ini, maaf, di amal usaha kita, guru, direktur apalah, ya kan? Pengurus PKU mungkin. Iya,
berapa digaji oleh Muhammadiyah. Dan kenapa banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang akhirnya dipegang oleh orang lain? Ya karena orang Muhammadiyah nggak mampu, orang Muhammadiyah sendiri tidak merasa dicukupi oleh Muhammadiyah, begitu. Sama halnya dengan begini, itu kok ada ustadz ceramah-ceramah dikasih uang. Lu kalau kamu nggak ngasih uang, nggak ngasih feedback kepada mereka lah, dia bisa belajar dari mana? Ya kan? Maka porsikan sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Ya, ustadz itu tugasnya adalah menyampaikan risalah-risalah Allah karena dia belajarnya di situ. Nah kalau dia sudah belajar di situ, lalu disuruh mendakwakan, lalu suruh cari uang sendiri, yo nyenyek gitu maksudnya. Karena emang konteks kalau tadi kembali ke diskusi kita awal yang tadi, salah satu prinsip kuat adalah kuat secara materi juga gitu ya. Jadi mengingat bahwa kita ngomongin masalah diskusi keilmuan bahkan bla 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 gitu, cuman masalah konteks materi kita lemah, ya sudah. Akhirnya kemudian karena kalau kita bicara masalah hal seperti itu seperti halnya apa ya, aliran darah yang kemudian memberikan semangat kepada diri kita agar tetap selalu sehat dan hidup terus gitu. Kalau memang dalam urusan tadi itu terus kemudian asupannya kurang baik gitu ya, sehingga itu kan juga mungkin terpengaruh ke dalam aspek gizinya, gizi apa yang kemudian dimakan dan lain sebagainya. Itu kan jadi juga bisa menjadikan dampak tersendiri bagi dirinya, diri itu sendiri. Benar. Bahkan ada satu lagi mas, aku baru ingat ini soalnya. Nggak ada di yang saya tulis tadi. Bahkan ada satu lagi, bahwa apa namanya ini ya, bermuhammadiyah itu jangan menganggap yang paling benar. Artinya begini, jangan pernah kamu mengatakan dirimu paling Muhammadiyah. Benar. Karena berbicara orang yang paling Muhammadiyah, indikatornya juga beda-beda nih. Betul. Ya kan? Indikator juga beda-beda. Almarhum Ustadz Honi dulu, mantan PCM Muhammadiyah Sepanjang. Saya ngajinya sama beliau bukan di masjid, bukan di musola, tapi di waktu malam. Karena ketemunya malam, pasti ngaji sama beliau. Beliau mengingatkan begini, kalau orang Muhammadiyah lalu mengatakan dirinya yang paling Muhammadiyah, bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak standarnya sama dengan dia? Contoh nih, ada orang yang di masjid kita Alikrom ya, Alikrom. Lalu dia mengatakan, wong Muhammadiyah itu ya wong sing sembahyang nang masjidnya Muhammadiyah. Orang yang tidak sholat di masjidnya Muhammadiyah berarti dia bukan orang Muhammadiyah. Lah standar dia kan dipatok bahwa orang yang Muhammadiyah yang sholat di masjid Muhammadiyah. Bagaimana dengan orang yang memang harus bekerja, lalu dengan pekerjaan yang menyibukkan dia punya harta benda yang luar biasa, dia tidak sholat di masjid Muhammadiyah. Karena masalah waktu. Tapi uangnya disupport untuk Muhammadiyah. Betul. Kan mereka tidak tahu. Standarnya begitu. Ada juga orang yang begini. Orang bermuhammadiyah kok nggak mau mengembangkan organisasi, nggak gelem melok jadi pengurus, ya kan? Orang yang Muhammadiyahnya betul adalah orang yang ngurusi Muhammadiyah dan masuk dalam kepengurusan Muhammadiyah. Loh ya nggak juga, ya kan? Ya seperti halnya yang tadi, ya, bagaimana bisnismen bisa ngurusi Muhammadiyah rutin? Karena dia juga punya kesibukannya masing-masing. Mas Nazar ini ya kan, pengusaha sukses. Ya ketika dia harus, kita juga. Iya, ketika beliaunya harus mengurus, kita legenda. Iya. Itu namanya gerai atau tenan ya. Namanya apa Nazar? Pada saat yang bersamaan harus ada rapat Muhammadiyah yang jadi prioritas mana? Orang yang ada di organisasi uang kok memprioritaskan apa jenenge? Usahanya, tidak memprioritaskan Muhammadiyah. Loh, kalau dia tidak memprioritaskan usahanya, nanti Muhammadiyah disupport dana dari siapa? Masjid Ikrom ini, Al-Ilham ini mau pembangunan. Kalau enggak Mas Nazar, siapa mana sih nyupport? Ya jangan disuruh ikut rapat, kan begitu. Artinya indikator bermuhammadiyah itu jangan dibawa secara subjektif dalam dirinya masing-masing, enggak. Asal orang itu berikrar untuk mengembangkan Muhammadiyah dengan prinsipnya masing-masing, dengan caranya masing-masing, tidak, bahkan maaf sekali. Ada sesuatu yang lucu. Saya tuh punya teman Muhammadiyah, jenenge Muhammadiyah. Serius? Ya, serius. Bukan. Maksudnya jenenge, maksudnya apa? Namanya Muhammad, bukan namanya dia Muhammadiyah, bukan. Namanya Muhammadiyah itu kan nilai Islam yang berkaitan dengan rukun iman. Rukun Islam itu harus dilakukan. Ini serius ini Mas. Ada orang mengaku dirinya Muhammadiyah, orang Muhammadiyah suka dengan Muhammadiyah tapi tidak sholat. Ini Muhammadiyah enggak? Loh, ini serius. Tapi ketika dia punya dana, punya apapun, tak support Muhammadiyah berapapun. Terus kita harus mengatakan bagaimana? Apa nyeramai dae secara apa ya? Secara keras bahwa kok niku Muhammadiyah kok gak sembahyang, berarti kon kafir.
kan ada sesuatu yang harus kita buat lebih elegan begitu untuk mengingatkan. Tapi dia kalau ada apa-apa dengan Muhammadiyah, dia yang nomor satu untuk membantu. Oke. Lalu bagaimana? Saya jadi teringat cerita waktu podcast kita yang pertama, kedatangan tamu. Kita kan kemarin sempat kedatangan tamu nih Mas, apa namanya dari Papua. Bahwa memang yang kebetulan dari teman-teman Papua, pemuda Muhammadiyah Papua itu sempat butuh support juga untuk mendirikan kemarin PKE klinik kesehatan ya. Klinik kesehatan yang memang itu nanti. Dan di balik itu semua ada salah satu istilah yang ini galangan ya. Galangan bahasa Indonesia galangan nih apa? Toko bangunan. Nah, toko bangunan. Kowe enak sebutnya galangan ya. ada pengusaha toko bangunan. Ya, karena kita kemudian melihat bahwa gini, yang pengusaha toko bangunan tersebut itu kebetulan yang punya orang Chinese dan memang beliau itu non Muslim. Itu yang kemudian malah bawa bantu dan selalu support untuk urusan butuh opo wae langsung lungone nggonku gitu, langsung pergi ke tempatku dan itu semua ngebon dulu. Itu nggak masalah. Itu kan bahwa bayar di akhir gitu kan. Jadi sehingga akhirnya kemudian kita perlu ingat bahwa yang namanya kalau tadi konteksnya tadi adalah kita nggak boleh harus ngerasa paling Muhammadiyah, sehingga kemudian harus kita perhatikan ya kembali di awal juga bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri pun mendirikan Muhammadiyah juga tidak kemudian serta-merta menjadikan ini loh Muhammadiyah dan seakan-akan orang luar itu salah gitu loh. Ini juga mungkin bisa menjadi satu hal yang menarik bahwa Muhammadiyah ternyata emang ya sesuatu yang terbuka gitu loh. Tidak bisa kemudian kita menutup diri Muhammadiyah ya hanya untuk orang Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah itu ya untuk semua, dakwahnya untuk semua, kemanfaatannya pun juga untuk semua juga. Kalau kita melihat pemahaman Muhammadiyah secara istilah bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Namanya saja gerakan dakwah. Dakwah itu tidak kamu harus langsung ikut, tapi dakwah itu dengan metode loh. Artinya dengan metode itu bahwa dakwah itu tidak mengharapkan hasil yang seperti diinginkan itu langsung. Kita tidak mungkin buat rumah semalam selesai, maka ada proses, ya kan? Ada kita buat pondasi dulu, ada kita masukkan bata, ada kita ngecor dan lain sebagainya sampai dengan rumah itu jadi. Artinya target itu kan di situ. Lah, balik lagi ke permasalahan yang tadi, kalau dakwah itu tidak diartikan sebagai dakwah yang sesungguhnya, dakwah itu hanya diartikan sebagai memukul, bukan merangkul. Ya, kemarin itu saya lihat di ILC atau di apa itu ya. Jadi ada satu teori begini, kalau orang itu sudah dilihat seperti palu, maka semuanya itu akan terlihat seperti paku, kan begitu kira-kira. Itu ada teori kayak gitu kira-kira dalam politik. Nah, itu kan juga menjadi pertimbangan dakwah kita. Jadi kira-kira itu. Ini ternyata lama ya kita bahas tantangan. baru seputar realita yang terjadi saat ini. Ya. Oke, begitu. Pemuda juga kita masih berproses untuk bicara bagaimana sih teman-teman kita yang masih banyak jam segini masih di warkop. Jadi kita bukan paling benar enggak, tetapi bagaimana kita nggak usah ngumpul kayak gini lah. Kita 5 waktu ke masjid aja itu sudah baik gitu loh. Dan bagaimana sih strategi menurut Mas Yogi untuk mengajak teman-teman yang sekarang, apalagi tadi bicara pandemi juga bicara rebahan anak muda dan sebagainya, gimana sih strategi Mas Yogi untuk mengajak kembali, ayo rek, iki kalau bicara Muhammadiyah juga bicara fastabiqul khairat gitu loh, berlomba-lomba untuk kebaikan. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Dengan caranya masing-masing. Bagi saya begitu, dengan caranya masing-masing. Artinya adalah bahwa ya, strateginya bagaimana mengajak. Kalau saya, ini kalau ditanya secara pribadi, bagaimana strategi mengajak teman untuk bisa bermuhammadiyah? Ya kita harus masuk di dunia mereka. Kenapa demikian? Para wali ke Indonesia mendakwakan agama Islam juga tidak mungkin dia menggunakan metode yang dibuat oleh ulama-ulama yang ada di Timur Tengah, ya kan? Tidak mungkin. Tapi dia harus masuk ke Indonesia dulu, dia melihat kondisi masyarakat, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, lalu dia dakwah melalui itu. Ini kan metode. Halnya dengan kita. Tidak mungkin kita menceramai teman-teman kita yang ada di warkop. Apa nang warkop ae? Kudune kan masjid, ya ndak mungkin lah. Ya kita juga harus ikut mereka ke warkop. Sarungan, klambi koko, kopian, langsung ning warkop. Betul. Ceramah. Ya soro. Ya tambah kadang langsung lapo ae kon niku. Di packaging yang baik ya, Pak. Iya, benar. Memang banyak sekali permasalahan Mas di situ. Termasuk juga kalau kita melihat Gus siapa ini ya jenenge? Yang ceramah di
kafe-kafe, diskotik, siapa sini ya? Gus Miftah. Gus Miftah. Banyak orang yang mencibir, tapi kalau tidak Gus Miftah, siapa yang mereka ada di Iya, sana? iya, benar, Artinya ya harus kita masuk Iya, dulu iya. ke, artinya masuk itu bukan kita ikut mereka, enggak, tapi kita masuk dalam kondisi psikologis mereka, lalu kita masuk di situ, baru kita ajak. Yang penting, ayo ngejak lah. Betul. Gitu. Karena dakwah sendiri tidak hanya kemudian seputar yang ada di mimbar-mimbar masjid saja, benar, penting. benar. Bahkan malah hal yang paling sederhana, Mas. Maaf, saya tidak nilai jelek dan negatif. Ketika orang di masjid nih, ya masnya sendiri atau saya, berapa lama kita mendengarkan khutbah Jumat, lalu khutbah Jumat itu masuk di telinga kita? Sebagian besar anak muda pasti lupa. Bukan lupa Mas, telat. Mungkin telat ya. Nek Ada lagi yang awal turu. Nah, ini kan menjadi tantangan. Maka dengan tidak cara itu, ya kan, bahkan dakwah yang kita lakukan di warung kopi sambil nyangkruk, ngombe kopi, Mas kopi ya ngono. Ngobrol ya. Kopi Mas. Siap. Siap. Ya. Bagus gimana ya? Sambil ngobrol dengan tidak sengaja kita memasukkan nilai ke dia. Yang terakhir terkait dengan itu, dakwah itu kewajiban kita. Ya. Dia berubah atau tidak itu urusannya Allah. Kan begitu kan? Iya, Dalilnya kan iya, begitu. iya. Ya kan? Kewajibanmu dakwah. Urusan dia nanti ikut sama kita atau tidak itu serahkan sama Allah. Yang penting kita dakwah saja. Itu ada ayat yang mengatakan gitu loh, saya lupa nanti. Saya kalau nggak harus baca pasti lupa. Jadi iya kita dakwah saja. Kewajiban kita dakwah saja. Amar ma'ruf nahi munkar itu iya kita lakukan. Urusan dia ikut atau enggak urusan lain. Karena memang kalau di Muhammadiyah sendiri kita coba lihat ada konsep yang namanya dakwah kultural. Betul. Ya, jadi sehingga kita memang melihat kondisi kultural yang ada di sekitar masyarakat kita dan mengingat bahwa konsep salah satu skema atau strategi Muhammadiyah juga kan ada, kemudian saya pernah dengar itu istilah GJDJ, gerakan jamaah dakwah jamaah. Yang memang dalam itu semua kan konsepnya ya kita harus sama-sama merangkul. Konsep tadi seperti yang disampaikan. Merangkul bukan memukul. Anda kenapa sampai sebegitu kerasnya mengekspresikan bahwa Saya pernah dimukul soalnya. Oh, aduh. Bukan hatinya tapi ya. Iya. Fisik berarti. Iya, sudah. Anda kok jadi curhat? Iya. Wah, krunya susah ini. Malah mempertawai kita ini. Produsernya ini. Iya. Oke. Nah, kita lanjut Mas Adi. Gimana? Dan gimana ya, strategi sih banyak memang. Tadi berarti kita sudah berusaha, tetapi kalau dia ikut ya itu alhamdulillah, kalau belum ya itu sudah. bukan Tanggung jawab kita. bukan tanggung jawab. Yang penting kita sudah mensiarkan atau sudah mengajak, Tanggung jawab kita itu bukan merubah, mendakwahkan. mendakwahkan. Iya. Dan dakwah bukan hanya di khotbah tetapi Secara kultural. Bagi anak muda kan secara kultural itu yang lebih penting. ya. Ya. Tadi saya coba menyambung dari apa yang disampaikan tadi, merangkul. Saya mau coba melihatkan juga bahwa kemarin salah satu tema milad pemuda Muhammadiyah kita yang ke-88 itu kan mengangkat tema meneguhkan solidaritas, menebar kebaikan dan mencerahkan semesta. Oke. Nah, itu apa kemudian ada punya relasi tersendiri terhadap tema kalau kemudian kita melihat milad pemuda Muhammadiyah Siap. yang kemarin itu, Mas? Ya, yang pertama bahwa pemuda Muhammadiyah atau angkatan muda Muhammadiyah itu punya fungsi pelopor, pelangsung, penyempurna. Oke. Dakwah Muhammadiyah. Kalau dulu waktu kita sekolah pelopor, pelangsung, penyempurna, amal usaha Muhammadiyah. Sama lah saya kira itu. Itu kan amal usaha kan bagian dari dakwah Muhammadiyah. Lah, berarti yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah, dakwah yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah tidak boleh lepas dari platform atau konsep dakwah yang dibawa oleh Muhammadiyah. Oke. Konsep dakwah ya, bukan metode dakwah. Betul. Dakwah yang dibawa oleh Muhammadiyah. Maka tidak boleh keluar dari itu. Karena Muhammadiyah itu sedari awal lahir itu terinspirasi oleh surah Ali Imran ayat 104, betul ya? Iya. Wal takum minkum ummatu yad'una ila akhiri ayat itu. Ya kan, upaya kita untuk mengajak kebaikan, menyeru untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran, itu kan menjadi platform dakwah kita. Maka yang harus dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah adalah juga itu. Maka tema milad pemuda Muhammadiyah kemarin itu adalah sesuatu yang apa namanya tadi ya? Meneguhkan solidaritas.
meneguhkan solidaritas ini kan upaya kita untuk mengajak, merangkul, apalagi dalam kondisi kontekstual saat ini. Saya kemarin baca hasil wawancaranya Cak Nanto ya, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, itu juga menyebutkan bahwa hari-hari ini yang penting bagi kita adalah membangun solidaritas. Karena kita secara tidak disadari sudah terpecah-pecah oleh faksi-faksi yang macam-macam, oleh pemahaman macam-macam. Kita terpecah-pecah oleh itu, maka pemuda Muhammadiyah tidak boleh ikut dalam kelompok-kelompok itu. Kita harus malah bisa menjadi orang yang menyatukan. Menyatukan itu bukan memaksa untuk ikut kita, tapi menyatukan itu dalam konteks pemahaman saya adalah juga menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Ya, asal tidak keluar dari konteks ideologi Muhammadiyah atau tidak keluar dari konteks nilai-nilai keislaman. Lah, salah satu yang juga dibahas terkait dengan solidaritas umat Islam, khususnya pemuda Muhammadiyah, kita juga ingat dalam surah Al Imran ayat yang ke-103, sebelum waltakum minkum, itu kan dibahas wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, ya kan kira-kira itu. Ini teman-teman kita Nadian yang suka menggunakan ayat itu. Maka kita harus saling bersatu padu, ya kan? Mempererat tali, ya kan? Makanya akhirnya logonya Nahdlatul Ulama itu kan ada talinya. Iya, talinya, betul. Karena kira-kira itu upaya kita untuk senantiasa bersatu, memadukan sesuatu untuk bersama-sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebetulnya kita ini saudara. Itu kan juga menjadi ayat yang memahamkan bahwa pemuda Muhammadiyah punya kewajiban untuk meneguhkan solidaritas, meneguhkan memperkuat ikatan, memperkuat ikatan, ya kan, memperkuat ikatan, tapi juga dengan toleransi. Saya sering mengatakan bahwa toleransi itu adalah willingness to accept behavior and belief that are different. Ya bahwa kan? maknanya walaupun kita berbeda, maksudnya kita bersatu tidak masalah walaupun kita memang berbeda gitu. Iya. Jadi kenapa kok ada kalimat bersatu ya? Karena kita berbeda. Kan begitu kan? Tidak harus kemudian kita menjadi satu hal yang sama gitu. Betul. Kan ya. Betul. Ya kan? Mau kamu Muhammadiyah, mau kamu Nahdlatul Ulama, terkait dengan kepentingan umat Islam yang lebih luas, bahwa ya kita harus bersatu. Ya kan? Dan harus saling menghargai pendapat. Iya, dan bukan ikut, termasuk juga merendahkan atau merelakan sedikit ego kita, tidak kemudian mengedepankan aku yang terbaik dan berbagai macam. Walaupun memang dalam ada satu konsep, ada prinsip, kalau moto kita kan juga kan fastabiqul khairat kan. Cuma dalam hal sisi lain memang kita harus tetap ada toleransi tadi. Betul Thomas. Ya. Prinsip kita kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan menjatuhkan kan? Oh iya. Tidak menjatuhkan. Berlomba. Kita lomba jangan menjatuhkan. Ya kan? Sportivitas ada di pemuda Muhammadiyah. Oke, satu solidaritas. Yang kedua apa ya tadi ya? Ini apa namanya, menebar kebaikan. Menebar otomatis. Oke. Ya kan? Setelah solidaritas kita muncul, menebar kebaikan menjadi kewajiban kita. Dalam konteks ini, teologi Al-Ma'un ini yang menjadi sesuatu yang kita bahas pada kesempatan ini. Terkait dengan menebar kebaikan, ya kan? Teologi Al-Ma'un ini yang paling cocok. Dan Muhammadiyah lahir dulu juga karena teologi Al-Ma'un. Langsung lahir untuk kondisi sosial yang ada masyarakat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Konteks sosial di sini menjadi sesuatu yang sangat penting. Bahkan mungkin cacak-cacak ini ya, karena mungkin saya yang paling muda. Mas kelahiran berapa? Wow, bentar. Ukuran muda bisa gak sih? Ya. Ukuran muda bisa diukur di jenggot gak sih kira-kira? Saya kelihatannya mukanya boros. Cuman sebetulnya masih muda banget. Begitu. Iya. Tapi di mau Mas Lali mau sampean. Ya kan gara-gara ngomong tua. Nggak mau jenggot soro. Iya. Ini apa sampai menebar kebaikan kita lagi amal al-ma'un. Teologi Al-Ma'un. Konteks sosial, tadi sampai itu man. Yang saya ingat tadi begini. Bahkan dalam hadis itu pernah dibicarakan, ya kan. Yang terpenting adalah upaya kita untuk membantu saudara kita. Oke. Ketika mereka butuh, ya kan. Salah satu yang hadis yang sering terdengar di telinga kita, pada suatu saat ada salah satu sahabat yang dia berada di dalam masjid untuk melakukan itikaf, lalu melihat salah seorang sahabat yang lain lagi bersedih. Lalu sahabat Rasulullah ini tadi menghampiri beliau, lalu ditanya oleh si sahabat Rasulullah, kenapa kok kamu bersedih, kamu ada masalah tak? Ya kan? Lalu katanya beliau, iya saya ada masalah, tapi tidak apa-apa tak? Sahabat Rasul ini membantu aku yang lagi bermasalah. Maka kata sahabat Rasulullah ini, saya kalau paling lupa ya,
Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa membantu kepentingan orang lain itu lebih baik daripada itikaf, ya kan, di masjid. Ini kan menjadi gambaran bahwa konteks sosial menebar kebaikan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Mengingat bahwa kehadiran Islam itu sendiri juga menjadi rahmatan lil alamin kan Mas ya. Tidak hanya segolongan umat saja, atau mungkin ada konteks ini rahmatan lil muslimin gitu. Tidak hanya golongan umat muslim saja. Iya, ya kemarin kita sering berdiskusi mengenai hal itu. Apalagi motivasinya adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falahala. Kamu melakukan kebaikan ya pastilah kamu akan mendapatkan kebaikan, enggak mungkin enggak. Ya, kira-kira itu mungkin. Oke. Ya. Kita sudah di penghujung acara, Siap. tapi masih ada satu pertanyaan yang menurutku ini perlu ditanyakan ya. Menurut pandangan dari Cak Yogi ini, ini kan banyak dilihat oleh ayahanda yang sekarang pada struktural takmir masjid dimanapun lah. Kita bicara Fatahul Khairat di Facebook kan banyak banget se-Indonesia lah nih. Iya. Strategi apa untuk takmir masjid atau bapak-bapak sekarang? Soalnya juga bapak-bapak kan nggak mungkin anak muda yang memegang takmir masjid sekarang ya. Strategi apa nih yang harus dilakukan oleh takmir masjid untuk mengait anak-anak muda sekarang untuk kembali ke masjid? Supaya tertarik kurang lebih itu ya. Saya mohon izin ayahanda, mohon maaf kalau salah, tapi ini permintaan dari saya secara pribadi dan mungkin teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kasih panggung buat anak-anak, kasih panggung buat teman-teman saya yang ada di sekitar kita ya, di Pemuda Muhammadiyah. Kasih panggung, berikan tanggung jawab khusus, ya kan? Jangan dicacat kalau salah. Biasalah anak muda salah itu biasa, ya kan? Dari proses pembelajaran tersendiri. Proses pembelajaran sendiri, biar dia tahu proses yang dilakukan oleh ayah-ayahanda kita sekarang. Yang pertama itu. Yang kedua, ayahanda ceritakan proses perjuangan dengan cara yang menarik, maksud saya. Jangan bercerita seperti guru sejarah yang kadang ditinggal teman-teman tidur, enggak ya. Tapi ceritakan sejarah perjuangan yang dilakukan oleh ayahanda sehingga amal usaha Muhammadiyah ini bisa begitu luar biasa. Baik masjid maupun musola. Yang selanjutnya adalah bahwa ayahandaku sekalian, mohon berikan motivasi terhadap teman-teman kita agar tidak gampang mutung. Motivasi apapun ya, terkait kehidupan berorganisasi, terkait kehidupan bermasyarakat di masjid, ngurus musola, ngurus masjid, kasih motivasi, ya kan? Kira-kira itu penting. Itu lebih ke pribadi sama kelompok ya? Iya. Pendekatannya pribadi dan kelompok. Pendekatannya pasti pribadi, nggak mungkin kita pendekatan kelompok. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya. Harus pendekatan pribadi, karena pendekatan kelompok itu ada dikumpul kabeh, alah nggak mungkin lah. Saya meyakini bahwa tidak mungkin. Yaitu tadi yang saya sampaikan di awal. Ajaklah ketika sholat sesekali lah, jangan sampai meninggalkan doa kita yang terpenting di saat-saat mustajabah ya. Tapi kita punya tanggung jawab. Ayo, iki wangun masjid. Karena sisi emosional seseorang itu lebih kena kalau memang personal gitu. Betul. Mas ya? Daripada kelompokan gitu ya. Maka ada teori efektivitas komunikasi interpersonal pimpinan terhadap bawahan, kan kira-kira begitu. Jadi itu saya kira penting banget Mas. Begitu. Aku pernah sih Mas satu cerita ya. Nggak jauh-jauh di Krom. Beliau nggak tahu saya gitu loh, maksudnya dia nggak tahu saya dan saya nggak tahu beliau gitu. Oke. Saya pakai kaos oblong, pakai masker dan sebagainya, sama 3 teman saya. Tahu kan 3 teman saya? Oke. 4 sama si Zaki. Saya sholatnya telat, maksudnya telat. Kita sholat sendiri, langsung beliau itu nunggu di belakang. Masnya dari mana gitu? Gak rumah aku lagi. Kene Mas. Gak rumah aku lagi. Oh, saya rumahnya di sini, Pak. Biasa sholat di sini, biasanya sholat di sini. Oh, di sini Mas saya suka ini anak muda yang ke masjid dan sebagainya. Oh, kawasan ini malah isi nah. Terus itu sih dari itu teman saya bilang, "Suka kan mau lagi udah tak nol." Ternyata anak muda itu sangat dicari gitu. Betul. Dan kalau satu hal yang memang saya dapat ambil dari ceritanya Mas Ebi tadi itu apresiasi. Ya, betul. Apresiasi juga menjadi satu hal yang memang menjadi spirit tersendiri kan, karena memang terkadang memang kita selalu dikritik atau kemudian disalahkan jika memang kita salah. Namun ketika benar atau berhasil, apresiasi itu juga menjadi satu hal yang memang menjadi spirit tersendiri bagi kita untuk memang bahwa agar kita tetap bisa konsisten, tetap bisa menjalankan hal yang memang itu baik gitu.
Oke Mas. Ya. Sudah time out. hampir akhir. Iya. Statement. Iya. Harapan-harapan untuk anak muda sekarang bagaimana kita kembali ke jalan yang benar. Jalan yang benar ini bukan paling Muhammadiyah atau paling benar di organisasi. Oke. Tapi bagaimana kita paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Closing statementnya sedikit, tapi nanti saya kasih keterangan panjang. Oke. Teman-teman, jangan tidur dulu. Kita masih panjang. Enggak. Artinya enggak terlalu panjang juga. Saya sering itu mulai dari saya SMP. Saya punya pemikiran bahwa jalan Tuhan, jalan sunyi. Makanya sering di motor saya, pasti saya tulis jalan Tuhan, jalan sunyi. Banyak menyampaikan apa jalan Tuhan, jalan sunyi itu. Secara sederhana bahwa ketika kita menuju kepada Rob kita, kepada Tuhan kita, itu pun juga dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika kamu dalam keadaan yang sunyi, malam hari, maka berdoa kepada Allah itu sesuatu yang tidak ada batas. Melakukan sesuatu itu tidak perlu mengharapkan pujian dan imbalan apapun terhadap orang lain. Maka keterangannya adalah, saya pasti mengatakan begini, jalan Tuhan, jalan sunyi. Layaknya tukang batu yang hilang dalam gelap. Ya, layaknya tukang batu yang hilang dalam gelap. Tak tercatat oleh sejarah siapa yang bangun Masjid Ikram sebesar itu. Sekolah kita sebesar ini. Apa kita pernah tahu nama tukangnya siapa? Nggak ada. Itu menurut saya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sudahlah, kita tidak perlu mengharapkan imbalan apapun terhadap siapapun dan terhadap apapun yang kita lakukan. Ya kan? Tapi ya kan, karena sejarah itu tidak adil, tidak pernah menulis tukang batu yang mengerjakan gedung ini siapa saja. Akhirnya bahwa para pejabat-pejabat itu berkeinginan untuk cari muka di situ. Ya sudah, biarkan. Maka keterangan selanjutnya adalah, ya kan, jalan Tuhan, jalan sunyi, layaknya kuli atau tukang batu yang hilang dalam gelap, tak tercatat oleh sejarah-sejarah. Karena memang sejarah tidak adil, sehingga orang itu berambisi untuk dicatat dalam sejarah. Ya kan, kalau kita ingin dicatat dalam sejarah, ya sudah, nggak usah ada namanya perjuangan. Karena perjuangan itu pasti liri. Bangsa Indonesia bisa seperti ini karena perjuangannya liri, nggak bengok-bengok. Perjuangan bengok-bengok. Senyap, betul. Iya kan? Iya, pasti orang akan tahu. Jadi itu kira-kira motivasi buat kita sekalian adalah terus lakukan saja. Yang penting lagi adalah yang kedua, jangan jadi anak muda yang lemah, gampang patah mental, psikis, baper. Wah, itu malah. Anda kok Iya kan? saya semua gitu. Apalagi saat ini diperparah dengan UU ITE. Menurut saya. Orang yang lemah punya Facebook, punya IG, lalu dihujat, lu congok ngono ya kan. Lalu dia marah-marah, lapor, kan bisa kena kita. Iya kan? Ini orang yang lemah. Bangsa kita dibangun bukan oleh anak-anak muda yang lemah. Bangsa kita ini dibangun oleh orang-orang yang kuat. Ya kan? Sing kuat apa nih? Ya mental itu otomatis. Ya kan? Jangan jadi anak yang lemah. Diilokno patah. Ya kan? Jangan mudah patah. Jadi kira-kira itulah. Teman-teman sekalian, Caca sekalian. Saya tambah, berarti kembali lagi ke empat hal tadi memang bahwa satu hal yang memang harus kita jaga kekuatannya, fisik, tadi yang pertama kan fisik, terus kemudian kemampuan akal, intelektualitas, terus kemudian materi, akidah, dan terakhir tadi itu mental. Nah, 5 hal, ada tambahan lagi nih berarti. Mental, atau mungkin mental juga bisa kita satukan dengan fisik gitu, fisik dan mental. Sehingga jika memang kita bisa menjaga kekuatan tersebut, ya selayaknya mungkin pemuda-pemuda dimanapun kita, pemuda Wage, pemuda sepanjang gitu, dan seluruh pemuda Muhammadiyah di seluruh Indonesia, itu kita bisa sama-sama kuat dan tetap bisa menjaga semangat dakwah perjuangan persyarikatan. Satu lagi Mas, saya ingat ini, barusan saya cari tadi ketemu. Jadi guru saya, almarhum Bapak Sumardi Herlambang, itu sudah lama banget. Saya ngaji sama beliau itu sejak SD. Ya kan? Saya malah kenal Muhammadiyah itu barusan. Yang saya kenal lebih awal itu bukan tentang Muhammadiyah. Yang saya kenal pertama ketika saya merasa otak saya bisa digunakan, itu Amin Rais. Baru saya kenal Muhammadiyah. Jadi saya lebih kenal Pak Amin Rais terlebih dahulu, baru saya kenal Muhammadiyah. Lah, guru saya itu Bapak Sumardi Herlambang almarhum, beliau pernah menyampaikan bahwa cinta itu adalah kisah bahagia, ya kan? Perbudakan, tragedi, serta kecemasan. Saya ulang ya. Cinta itu adalah kisah bahagia, perbudakan, tragedi, serta kecemasan. Kalau kita cinta sama Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah, hal itu terjadi pada kita, wajar. Kecemasan jelas. Ya kan? Perbudakan otomatis. Di mana di Muhammadiyah tidak ada perbudakan. Di Muhammadiyah itu ya perbudakan. Tapi karena kita cinta,
senengnya aja cinta ya kan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Oke, dalam Pak. Iya. Maka kalau kita cinta ya harus sesuai dengan itu tadi. Betul. Tragedi, kecemasan, Bisa perbudakan dan lain sebagainya. caption Instagram. Oke. Oke, siap. Siap. Ya, kira-kira itu. Cacak-cacak sekalian. Iya. Teman-teman lagi yang luar biasa. Diskusi kita pada kesempatan malam hari ini ditutup dengan kalimat-kalimat cinta. Iya. Dalam kutipan tadi itulah muncullah sekarang budak cinta. Bucin. Itu Kalau budak cinta ini congok. Mas. Beda lagi. Bukan, beda lagi Urusannya konteksnya. beda, urusannya beda. Beda. Waduh. Tapi saya nggak apa-apa ya bilang kayak gini ya. Nggak apa-apa. Kasar nih, terlalu kasar. Gak apa-apa mas. Pemuda Muhammadiyah itu Keras. bukan keras, bebas. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya punya Oke. satu kutipan sih dalam riwayat hadis itu ada orang tua yang dibilang mandul pada saat Rasulullah bilang bertanya kepada sahabatnya siapa sih orang yang mandul itu, ternyata pada saat itu sahabat bilang orang yang mandul itu ternyata yang nggak punya anak. Dan ternyata Rasulullah itu bilang bukan, orang yang mandul di hadapan Allah adalah anak pada saat orang tuanya sudah tidak ada, tidak membantu agama Allah. Itu Oke. orang Oh. Iya. Luar biasa ini. Iya, iya. sama Rik. Iya. Oke. Dua caption, Pak. Mandul itu adalah bukan dia tidak punya anak, tapi punya anak tapi tidak bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya. Membantu agama Allah. Membantu agama Allah. Dalam konteks ini dalam agama. Siap. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Terima Betul. kasih Wagi udah bicara. Ngomongin cinta jadi bingung ada ini ya. Karena kopinya Udah mulai tipis. Ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah ayah dan bunda sudah mendengarkan kami. Siap. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya juga maaf kalau kalimatnya kasar-kasar. Nggak Iya. apa-apa. Karena saya bukan makhluk halus sehingga banyak kasar. Iya. Oke. Pemateri sekarang agak komedi ya. Kalau saya diizinkan misu biasanya aku misu, Mas. Oh, jangan. Gak oleh tapi yo. Besok nanti kita buat channel di lain, Mas. Oh iya. Ayah dan bunda ini Enggak bercanda tadi bercanda. bercanda ini sama dengan kita itu sudah klop banget gitu loh. Mau dimaklumi ya. Jadi inilah perjuangan pemuda Muhammadiyah dan sebagainya. Yap. Terima kasih Wagi Muda Bicara pada Keren. sore hari ini. Keren. Keren banget Ya. dengan pemateri yang cukup keren juga kakanda kita. Cacak-cacak yang istimewir. Katanya Sony Setiawan istimintil, istimewir gitu. Kita banyak banget belajar pada kesempatan malam hari ini ya. Yes. Tapi istimewa itulah mobil bosok. Nah iya, makanya saya mengikuti itu. Istimewir loh Bapak. Pak ini juga suka Mas ya? Saya suka itu motivasi agar suatu saat bisa beli begitu maksud saya. Gitu. Meskipun mobilnya bosok. 4x4 double kabin, Iya. pengen beli bosok tapi istimewa. Iya, betul. Tapi kita nggak bosok mas. Angel. Kita tuh bosok Mas, bukan orang yang sok. Oke, siap. Kita rendah diri. Abot. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai akhir ini. Kalau Iya. teman-teman mau saran dan sebagainya, next kita bahas apa? Silahkan komentar di bawah. Betul. Dan terima kasih sudah mendukung acara kita, sponsor-sponsor ayahanda kita di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wagi. Bisa ke episode ke-7 ya. Benar. Amal usaha PRM juga SD Muhammadiyah 3 Ikram, terima kasih sudah menyediakan tempat yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada produser kita, tim kreatif. Nanti saya minta join sama Semamita. Boleh. Boleh banget. Sama Semamita nanti. Yang jelas di sini Wagi Muda Bicara bebas, kita siap kolaboratif dengan Siap. siapa saja. Yang jelas karena konteksnya di sini adalah kita sama-sama ingin membangun semangat spirit generasi-generasi muda Islam ke depannya. Bicara Muhammadiyah, bicara Fastabiqul Khairat. Betul. Apa ini? Ini kita nih gak Tak kira closing lagi nih, Pak. pantun gitu. Saya kira Anda tadi mau tutup dengan pantun. Wah, keren ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat sampai akhir ini. Ini saya sangat semangat sekali Ya. dari kakanda kita pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Sepanjang. Terima kasih Mas Yogi. Sama-sama, terima kasih. Cacak-cacak. Iya, terima kasih banyak Mas Yogi. Ini adik-adikmu Mas bukan? Enggak, kita seumuran kita. Oke, terima
kasih teman-teman sudah mendukung acara ini. Terima kasih, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Betul. Jangan lupa untuk tetap selalu sehat dan jaga kesehatan juga. Tetap Jaga perkuat iman. kita, betul banget. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf apabila kami ada salah. Billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.